Sukacita pada malam hari ini. Iya, yang bersukacita mana suaranya? Haleluya. Iya. Kalau bersukacita biasanya senyumnya manis. Ini kenapa gini senyumnya semua? Ada apa dengan pemuda? Hah? Ada apa dengan pemuda? Nyanyinya juga gitu. Halo pemuda. Masih muda? Masih? Coba dulu tepuk tangan, tepuk sekali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali. Iya, kurang renyah ya. Udah tua tepuk tangannya. Atau yang semangat tepuk tangannya, sekali lagi tepuk sekali. Tepuk 2 kali, tepuk 3 kali. 4 kali. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Slide-nya sudah bisa? Oke, ada yang tahu gambar apa ini di atas? Ya, jangan ngegas sekali ya. Kok ngegas kalian? Apa kalian tengok aku ini? Hah? Gambar apa di atas? Iya, gambar apa? Sampah. Kira-kira kalau teman-teman mungkin ada jalan lewat sini, apa yang kalian rasakan? Selain bau? Jijai ya. Apalagi selain itu? Hah? Apalagi selain jijik? Yang bisa kita rasakan itu tempat sangat kotor. Aromanya tidak baik, tidak baik untuk dihirup. Kenapa? Karena tidak segar. Betul? Betul. Menurut teman-teman apa itu sampah? Ada yang tahu apa pengertian dari sampah? Apa itu sampah? Ada yang tahu coba? Ada? Enggak ada. Ini muda-mudi ya? Masih sekolah? Masih. Ada yang SMP? Mana angkat tangan SMP dulu? Yang SMP akan kelas 7 nggak apa-apa, yang penting SMP. Kamu ada, masih sekolah. SMA? Oke. Yang kuliah ada? Ada, lengkap ya. Nah, yang menjadi pertanyaan apa itu sampah? Hah? Apa itu sampah? Sejenis makanan ringan? Iya, bisa dimakan? Iya, bisa. Lalu apa itu sampah? Next. Lanjut, Bang. Iya. Definisi dari sampah menurut Wikipedia, apa katanya, coba baca sama-sama? Iya, pembalap semua ya? Iya, saya baca sekali lagi. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk apa? Padat. Sampah seringkali mengacu kepada material sisa yang tidak diinginkan atau tidak bermanfaat bagi manusia setelah berakhirnya suatu kegiatan atau proses domestik. Nah, jadi sampah itu adalah sisa dari kegiatan manusia yang sudah tidak berguna lagi. Sampai sini paham? Sampah adalah sisa dari kegiatan manusia, sisa dari pekerjaan manusia yang sudah tidak dapat diolah lagi, tidak dapat dipergunakan lagi, maka itu dibuang, itu namanya sampah. Kalau di dalam rumah kita ada sampah, apa yang kita lakukan? Apa? Oh, bisa berapa? Apa? Apa? Ya, kayak perwira ini cepat bicaranya tapi nggak sampai apa artinya. Gimana, Wir? Iya. Membuangnya. Selain dibuang apa lagi di sampah? Dibakar. Kenapa? Kalau tidak dibuang apa yang terjadi dalam rumah? Apa? Apa yang terjadi dalam rumah? Kotor. Apalagi
terjadi seperti sampah yang pertama kita lihat. Terjadi namanya tumpukan sampah. Selain itu apa? Bau rumahnya. Apalagi orang pun jijik masuk ke rumah kita. Kalau kita nyaman-nyaman saja dengan sampah itu biasa. Tapi orang yang melihatnya, ada kalanya juga kehidupan kita seperti itu. Kita menyimpan yang namanya sampah. Kenapa bisa begitu? Sampah-sampah apa aja yang kita simpan? Banyak. Nanti kita pelajari satu persatu. Jadi pada malam hari ini teman-teman, saya ingin membawa firman Tuhan yang berjudul. Lanjut Bang, apa judulnya Bang? Apa? Jangan simpan. Lanjut Bang, lanjut sampai selesai dia. Iya. Jangan simpan sampah. Ayo coba kita buka dulu Alkitab kita. Di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Ya agak banyak ini. Jadi makanya nanti ini kita bisa sampai jam 11 lah. Paling cepat. Ada yang bawa Alkitab? Bawa ya. Coba angkat dulu Alkitabnya. Haleluya, rame. Iya. Puji Tuhan, laki-laki nggak ada ya. HP suci pun nggak apa-apa, angkat aja kalau HP. Nggak ada juga yang bawa HP. Udah Alkitab nggak punya, HP juga enggak. Please deh. Oke, sudah dapat? Oke. Apa perikopnya? Manusia? Oke, laki-laki yang ganjil, perempuan yang genap. Bisa ya? Iya, mari kita baca secara responsoria 1, 2, 3 ya. Amin. Iya. Sudah dengar semua firman Tuhan ya? Udah paham? Paham? Berarti udah cukup ini? Udah. Iya, jadi teman-teman,
Kadangkala kita manusia, kadangkala kita pemuda, kadangkala kita remaja selalu menyimpan sampah di dalam diri kita. Saya mengkategorikan sampah yang kita simpan di dalam diri kita ini adalah sampah tak kasat mata, tak terlihat oleh mata, tapi bisa tercium baunya. Bukan kentut ya, bukan. Saya mengkategorikan itu. Coba lanjut slide-nya dulu Bang. Lanjut, sampah tak kasat mata, jenisnya. Yang pertama, apa? Apalagi? Lanjut, lagi, dan sebagainya. Jenis sampah yang di atas ini seringkali kita simpan di dalam diri kita. Seringkali kita tumpukkan dalam diri, ya cepat kali slide-nya itu Bang. Sabar ya. Seringkali kita limpahkan dalam diri kita. Nggak pernah mau kita lepaskan, nggak pernah mau kita buang, nggak pernah mau kita bakar. Sehingga tumpukan sampah itu semakin hari semakin banyak. Akibatnya apa? Lihat akibatnya, menjadi budak dosa. Apabila kita sudah menjadi budak dosa, maka kita menuju yang namanya apa? Dosa adalah maut. Kalau kita sudah menjadi budak dosa, tujuan kita ke sana, maut. Tujuan kita cuma satu kalau sudah jadi budak dosa, yaitu neraka. Selain daripada itu ayat 30 mengatakan kita telah mendukakan Roh Kudus Allah. Itu akibat daripada kita selalu menumpuk sampah dalam diri kita. Kita selalu marah, kita selalu sakit hati. Orang lain berkata ini, baru sedikit aja langsung sakit hati. Tersinggung, gampang kecewa. Dendam. Marah sama orang tua. Melawan orang tua, mencuri. Fitnah orang lain, ceritain orang lain. Itu sampah yang seharusnya dibuang, tapi kita manusia seringkali menyimpannya. Kita tahu kalau ada sampah di dalam rumah, kita lama-lamakan di situ, maka terjadi yang namanya bau busuk. Tapi apa yang kita lakukan saudara? Kita selalu menyimpan sampah itu. Mager. Ya kan? Apa mager? Malas gerak. Selalu itu yang kita pegang. Kita bisa lihat ilustrasi itu. Selalu seperti itu. Kita malas untuk membuangnya. Kita malas untuk keluar daripada zona aman kita. Udahlah seperti ini saja, rebahan aja yuk. Lalu apa yang terjadi? Tumpukan sampah itu semakin banyak, tumpukan sampah itu semakin banyak, dan itu membuat kita tenggelam. Bagaimana rasanya kalau tenggelam? Sesak. Apalagi? Megap-megap kita kan? Gimana kalau megap-megap? Coba dulu buat. Iya. Gimana tadi? Wow. Iya, itu jangan dulu tidur ya. Megap-megap kita jadinya. Kita menjadi budak dosa. Kita belajar dari salah satu tokoh dalam Alkitab. Coba lanjut Bang. Iya, kita belajar dari tokoh yang namanya Daud. Hubungan Daud dengan Saul bagaimana? Karena dipuji-puji si Daud, akhirnya si Saul menjadi geram. Dia menjadi marah. Kenapa? Karena si Daud, kata orang-orang apa katanya? Daud mengalahkan berlaksa-laksa, sedangkan si Saul hanya beribu-ribu. Sehingga dia menjadi marah, dia murka, dia dendam, dan akhirnya apa yang ia ingin lakukan? Dia mau membunuh. Daud punya kesempatan melakukan hal yang sama.
Daud punya kesempatan melakukan hal yang sama. Daud dilemparkan sampah tetapi ia tidak mengambil sampah itu dan menyimpan dalam dirinya. Tapi ia justru membuang sampah itu, membakarnya. Dia punya kesempatan melakukannya. Dia punya kesempatan untuk membunuh si Saul, tetapi tidak dilakukan si Daud. Kita perlu contoh yang namanya Daud. Saya nggak ngambil dari luar, saya ambil dari toko Alkitab. Apa yang dilakukan Daud? Ia membuangnya. Daud tetap bersikap baik kepada Saul. Poin yang ketiga, Daud 2 kali ia beroleh kesempatan membunuh Saul, tetapi hal itu tidak dilakukannya. Daud menyingkirkan apa? Semua sampah dalam dirinya. Sehingga apa? Kehidupannya dapat tetap berbau harum di hadapan Tuhan. Tidak berbau busuk karena sampah. Itu yang terjadi sama Daud. Kita pilih yang mana? Kita mau memilih menjadi Daud atau kita memilih menjadi Saul? Itu pilihan kita. Bahkan saya menyampaikan ini dari depan, itu sebuah pilihan sama teman-teman. Teman-teman mau menangkap yang baik atau mau menangkap yang buruknya? Bisa paham sampai sini? Slide selanjutnya Bang. Apa ini? Apa ini? Iya, ini adalah sebuah kapal. Bahasa Inggrisnya ship. Bukan sink. Sink itu tenggelam. Apa yang terjadi sama kapal ini? Tenggelam. Kenapa bisa tenggelam? Ada apa? Kenapa bisa tenggelam kapal? Ada yang tahu? Bocor? No drop. Selain bocor, apa lagi? Selain bocor ada lagi? Gimana? Iya betul. Apa? Yang mana? Lihat ya, apa di sekitar kapal? Air. Jadi sebenarnya kawan-kawan, kapal itu bukan tenggelam karena air di sekitarnya. No. Kapal itu bisa tenggelam karena air yang masuk ke dalam kapal. Kapal bisa tenggelam karena yang di luar masuk ke dalam. Air yang di luar masuk ke dalam kapal sehingga menimbulkan yang namanya tenggelam. Akibatnya itu. Ketika yang di lingkungan kita busuk, kita masukkan ke dalam diri kita, maka apa yang terjadi sama kita? Tenggelam. Lanjut slide-nya Bang. Kapal tidak tenggelam karena air di sekelilingnya. Kapal tenggelam karena air yang masuk ke dalamnya. Poin yang kedua, jangan biarkan apa yang terjadi di sekelilingmu masuk ke dalam pikiranmu dan memberatkanmu. Ketika kamu berat, maka kamu tertekan. Ketika kamu tertekan, maka kamu tenggelam. Kadangkala perkataan orang lain, ucapan-ucapan orang lain, kita masukkan ke pikiran kita. Masuk ke hati kita. Oh sakit kali hatiku. Sakit hatimu. Hei, bertobat. Lepaskan. Lepaskan yang menjadi pemberatmu. Lepaskan yang menjadi beban di hatimu. Lepaskan apa yang mengganggu pikiranmu. Jangan karena perkataan orang lain, cara dia bawa lagu gak bagus. Suara pun fals, sok-sok nyanyi. Sok-sok tahu musik, kunci pun salah. Terus kau masukkan ke pikiranmu, kau masukkan ke hatimu, busuklah yang terjadi. Dan kalau sudah busuk kawan-kawan, gak guna. Busuk. Kalau buah yang busuk itu apa yang kalian lakukan? Kalian makan atau kalian buang? Itu kalian tahu, buang, dibuang. Tapi yang terjadi sama kita, kita tidak tahu untuk membuangnya. Kenapa kita tidak tahu? Karena kita malas untuk bergerak. Malas untuk membuangnya. Ada yang malas buang sampah kan? Ada. Biasa itu dulu. Semasa aku tinggal di sebelah. Ada tempat tidur. Di bawah tempat tidur itu bisa ada sampah.
Di bawah kasur pula itu. Kan tempat tidurnya bertingkat itu ya. Bertingkat kan? Iya, di bawah tempat tidur bisa ada sampah. Kenapa? Karena malas bergerak. Sampahnya tahu sampah apa kan? Paling Supermi. Ya karena itu memang jajanan sehari-hari di sana. Ya aku tahu betul, aku penikmat. Dan aku pelaku berat. Betul. Wih, pemakan segalanya. Apa pemakan segalanya? Dan itu yang terjadi. Kita malas untuk membuangnya ke tempat sampah. Karena belum kita buang sampah Superminya, belum ketahuan kita. Maka dari bawah tempat tidur aja dimasukkan. Lalu apa yang terjadi? Terjadi yang namanya kebusukan. Terjadi yang namanya aroma tidak sedap. Lanjut bang slide-nya. Lihat ini. Ini ilustrasinya. Anggap sampah yang kita pegang itu, apa di situ? Sakit hati, marah, apalagi fear, ketakutan, apalagi yang biasa kita lakukan? Mencuri, apalagi yang biasa kita lakukan? Fitnah orang lain, apalagi yang biasa kita lakukan? Apa? Memaki orang lain, cakap kotor, apalagi? Merokok, makan rokok, apalagi? Ngelem? Ada yang ngelem sini? Wih, mantap. Apalagi? Banyak hal. Lalu apa? Firman Tuhan mengatakan lepaskan. Tuhan mengatakan lepaskan. Kalau kita tidak melepaskannya, apa yang terjadi? Tenggelam. Apa katanya? Let go of the things that make you drown. Lepaskan segala sesuatunya yang membuat kamu tenggelam. Lepaskan segala sesuatunya yang membuat kamu hancur. Lepaskan segala sesuatunya yang membuat kamu jatuh ke dalam dosa. Itu pilihan kita. Kita mau memilih kita melepaskan atau kita mau memilih untuk memeluknya tetap. Itu pilihan. Ya, itu pilihan. Berat memang melepaskannya, sakit memang melepaskannya. Kenapa? Karena untuk melepaskannya kita harus membuang, kita harus membakarnya. Kita harus membuang dan kita harus membakarnya. Panas memang. Tapi ingat, sate kalau enggak dibakar enggak enak dimakan. Ya, penikmat sate kalau nggak dibakar dulu itu nggak enak, bukan sate namanya. Ya, begitu juga kehidupan kita. Kalau sampah dalam diri kita tidak dibakar sama sekali, maka tidak enak rasanya. Seharusnya kita merasa gerah ya. Seharusnya kita merasa, aduh aku nggak nyaman. Kita harus melepaskan itu, kita harus membuangnya, kita harus membakarnya, sehingga apa yang terjadi? Kita bebas. Paham sampai sini? Lanjut bang. Baca sama-sama. Ada amin? Buang sampah yang gak perlu dalam dirimu. Sampah-sampah apa aja itu? Apa yang dalam dirimu? Coba pikirkan. Apa yang kualami selama ini? Apakah aku ada sakit hati sama orang lain? Apakah aku ada marah sama orang lain? Maka buang. Cakap kotormu selama ini yang masih kamu gunakan dari kampung kamu bawa-bawa sampai sini, buang. Apa yang kamu bawa dari kampung hal-hal buruk atau kamu dapat dari luar, buang, lepaskan. Karena itu bukan untuk membangun kamu, itu untuk menghancurkannya. Kamu akan hancur karena itu. Kamu sudah tahu bahwa merokok itu tidak perlu,
tidak penting, justru akan menyakitimu, kamu tetap merokok. Itu masuk kategori mana kita? Masuk kategori mana kita? Pintar atau tidak? Pikirkan. Maka buang semua yang tidak perlu. Rasa bencimu sama orang lain, kamu bilang, gondok kali aku nengok dia. Gondokan kau. Senang pula kau ceritakannya. Gondokan kau. Bahagia pula kau bilangnya. Itu namanya konslet. Udah konslet pikiran kita. Seharusnya itu dibuang. Rasa gondokmu itu jangan berat di lehermu. Sampai-sampai lihat orang aja kamu. Seharusnya itu lepas. Ya? Seharusnya itu dilepas. Lanjut Pak. Masih banyak ini. 100 slide tadi aku persiapkan. Barang yang tidak perlu dalam diri kita, perhatikan. Apa yang harus disingkirkan? Yang pertama, hawa nafsu. Lanjut. Apalagi? Apalagi? Dan banyak hal lagi. Apa kebiasaan buruk itu sudah merangkumnya semua. Apa kebiasaan buruk kita? Itu dilepaskan. Apa kebiasaan buruk kita? Itu dibuang. Apa kebiasaan buruk kita? Itu dibakar. Itu yang seharusnya kita lakukan. Itu yang seharusnya kita kerjakan. Nanti silahkan baca lagi kembali ayat ini. Apalagi untuk teman-teman yang baru dibaptis. Silahkan. Inilah yang namanya manusia yang baru. Manusia yang baru seharusnya seperti ini. Lepaskan apa yang menjadi pengikatmu. Lepaskan apa yang mengikat kamu. Kalau dunia aja tahu mengatakan lepaskanlah ikatanmu, kenapa kita tidak sanggup? Seharusnya begitu. Apa yang mengikat kita, lepaskan. Apa yang memberatkan kita, lepaskan. Supaya apa? Supaya kita tidak hidup di dalam dosa. Supaya kita tidak hidup sebagai budaknya dosa. Tahu gak kalau menjadi budak dosa bagaimana? Ya bagus buat dia ya. Oke, siapa paling cepat jalan ke sana dan balik ke sini? Oke, silahkan. 1, 2, 3 ya. Udah nyampe sana? Ini salah satu yang namanya penipuan. Apa yang terjadi kawan-kawan? Siapa paling cepat? Siapa paling cepat? Putra. Kenapa bisa dia cepat? Karena tidak ada bebannya. Coba jangan angkat itu. Jalan. Sama-sama jalan kalian tanpa mengangkat beban. Jalan. Jalan cepat. Jalan cepat. Gak usah pegangan tangan. Bukan cewek cowok kalian. Jalan cepat. Balik lagi. Iya. Balik lagi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sama. Apa yang terjadi? Ringan. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak ada beban yang dibawa. Karena dia tidak menjadi budak dosa. Meja dan bunga tadi adalah ibarat daripada sampah-sampah, ibarat dari beban-beban, ibarat dari dosa-dosa yang kita bawa selama ini. Kita terbiasa dengan itu, kita bawa-bawa kemana-mana. Kita pikul-pikul kemana-mana. Kita sadar itu berat, tapi kita tidak mau melepaskannya. Kenapa? Karena kita sudah biasa dengan itu. Silakan duduk Bapak Ibu. Tadi pegangan tangan kan, makanya aku bilang Bapak Ibu. Iya, terima kasih ya. Panjang umur. Iya. Meja dan bunga itu anggap sebuah dosa. Anggap itu dosa. Bunga itu saya ibaratkan sebuah kenikmatan yang kamu alami selama ini. Wih, nikmat. Gak melakukan dosa itu gampang, kawan-kawan. Ya. Nikmat sekali. Apalagi sudah coba-coba. Wih, enak ya.
Orang kami bilang ami-ami Ami-ami. Iya enak. Tapi kita tidak tahu bahwa itulah yang menenggelamkan kita. Kita tidak tahu bahwa itu yang membuat kita lambat. Sehingga suatu ketika kita paham, kenapa orang lain lebih cepat dari aku ya? Kenapa orang lain lebih ringan kulihat ya? Kenapa orang lain lebih bersinar sepertinya? Karena kamu gak tahu apa yang ada dalam dirimu. Untuk itu kamu butuh yang namanya apa? Pertobatan. Lepaskan. Bebaskan dirimu. Minta pengampunan sama Tuhan. Katakan Tuhan ampuni aku. Lepaskan dosamu. Lepaskan. Kalau enggak pernah kamu lepaskan itu enggak akan pernah membebaskanmu. Ya akui apa yang sudah kamu lakukan dan tetap setia untuk ikut jalannya. Caranya bagaimana? Kalau kamu sulit untuk mengungkapkannya, ada kakak-kakak rohani. Jumpai, aku mau cerita. Kalau laki-laki sama laki-laki ceritanya, jangan pula sama perempuan kau cerita jadi curhat-curhatan nanti kalian. Kalau perempuan, ceritakan sama kakak rohanimu atau sama pendeta, silakan jumpai. Kalau memang sulit kamu melepaskan dirimu, itu biar kamu bebas. Bebas dari masalah, bebas dari dosamu. Karena kalau kamu simpan-simpan dosa itu gak ada gunanya. Kamu tumpuk-tumpukan dosa, megap-megap kita nanti kawan. Megap-megap. Yang terjadi kamu tenggelam dalam dosa. Akhirnya maut yang menjadi tujuan kita, bukan surga. Hidup hanya sementara. Maka ambil kesempatan yang baik. Kalau bisa yang terbaik ambil kesempatannya. Jangan ambil kesempatan dalam kesempitan. Kebiasaan kita seperti itu. Gak ada orang. Masuk gudang kau ambillah makanan dalam. Supermi. 1 kardus pula kau ambil. Ya kan? Itu. Seharusnya itu dibebaskan. Lepaskan. Jangan itu biarkan dalam dirimu sehingga dirimu menjadi membusuk. Hatimu busuk, pikiranmu busuk. Akhirnya apa yang dilihat orang? Bukan kemuliaan Tuhan dalam dirimu. Ketika kamu melepaskan itu, maka orang-orang di sekitarmu pun terberkati katanya. Ya, orang-orang di sekitarmu terberkati. Ayat 27 mengatakan dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Setelah kamu lepaskan itu, jangan kasih kesempatan sekalipun sama iblis. Karena iblis taunya cuma menjatuhkanmu. Iblis taunya cuma menghancurkanmu. Sama seperti pencuri, apa tujuan pencuri? Mencuri, selain mencuri ngapain dia? Iya, membinasakanmu. Kemana dibinasakannya kamu? Masuk ke neraka. Memang kamu bisa belum lihat sekarang bagaimana itu neraka, belum. Tapi kalau mau kamu coba-coba silakan nanti kalau ada yang bakar sampah masuk kamu ke dalam. Dingin. Ya. Tuh. Jadi mulai saat ini ambil keputusan. Sampah yang ada dalam diriku tidak akan menjadi menjadi pengikatku. Sampah yang ada dalam diriku tidak akan memberatkanku. Sampah ini kubuang, sampah ini kubakar dalam nama Yesus. Sehingga kamu bebas. Kalau kamu sudah bebas, ringan rasanya. Kalau kamu sudah bebas, tidak ada yang menjadi pengikatmu. Kamu bisa lari, kamu bisa berjalan dengan santai, bukan berjalan dengan beban. Ketika pundak ini penuh dengan masalah, ketika pundak ini penuh dengan amarah, maka yang terjadi apa? Kelambatan di dalam menjalani hari-harimu. Kenapa hari-hariku gini-gini aja? Mutar gitu aja. Karena apa? Itu. Kamu tetap menyimpan dosa, kamu tetap menyimpan yang namanya sampah. Slide selanjutnya, Bang. Yang harus kita simpan apa? Ayat 32 mengatakan,
Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Itu yang harusnya kita tanam dalam diri kita. Itu yang harusnya kita simpan dalam diri kita. Apa katanya? Ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra. Seorang yang mengasihi sesamanya tidak mungkin menyakiti sesamanya. Seseorang yang mengasihi sesamanya tidak mungkin menyakiti hati orang lain. Seorang yang mengasihi sesamanya tidak mungkin menceritakan orang lain. Seorang yang mengasihi sesamanya tidak mungkin menginjak orang lain untuk maju. Tidak mungkin. Seorang yang mengasihi sesamanya seharusnya mampu mengampuni sesamanya. Aku mengasihi dia, tapi kamu tidak mengampuni dia, nggak ada gunanya. Ya, yang tidur? Iya, besok tidur bang. Masih ada kesempatan. Di malam pun bisa. Ya, hasilnya apa? Kehidupan kita menjadi bersih dan berbau harum di hadapan Tuhan. Itu hasilnya. Hasil dari pembuangan sampah itu, ketika kita telah membuangnya, kita sudah membakarnya, kita menyimpan yang namanya kasih di dalam diri kita menyimpan yang namanya ramah kepada sesama kita mengampuni orang lain, kita berhenti dari dosa-dosa lama kita, dari mencuri, dari menyakiti hati orang lain, dari apa lagi? Memaksa orang tua untuk melakukan sesuatu yang kamu inginkan. Melawan orang tua, kamu singkirkan itu. Maka yang dicium oleh orang lain, yang diterima oleh orang lain, buah yang bisa dirasakan oleh orang lain adalah buah yang manis, yang harum, yang sedap. Itu seharusnya buah kita. Buah-buah roh yang seharusnya ada dalam diri kita. Maka mulai sekarang ambil keputusan itu. Ambil keputusan yang baik, bukan yang buruk. Bebaskan dirimu dari sampah-sampah yang tidak perlu itu. Bebaskan. Kawan, kalau kamu sudah bebas, yakinlah yang terjadi adalah kewangi-wangian. Harum, manis buahnya. Tapi kalau tidak, bau busuk yang kamu terima, bau bangke yang kamu terima. Itu keputusan ada di tangan kita semua. Keputusan ini hanya ada di dalam tangan kita. Percuma yang saya berkata di sini, semua keputusan ada sama teman-teman. Kalau keputusan yang buruk yang kamu ambil, sorry. Ya, sorry. Jadi teman-teman, apa yang kamu lakukan hari ini, kembali saya ingatkan ini, apa yang kamu lakukan hari ini berdampak besar untuk masa depanmu. Sebagai contoh, apa yang kamu lakukan di belakang hari, yang lalu-lalu yang sudah kamu lakukan, dampaknya sekarang samamu. Coba ingat-ingat apa yang sudah kamu lakukan kemarin-kemarin. Apa yang kamu rasakan hari ini. Jadi kehidupan itu ditentukan oleh apa yang kita kerjakan saat ini. Apa yang kita kerjakan itu mempengaruhi masa depan kita. Kalau kita melepaskan yang tidak baik hari ini, maka yang baik yang kita terima di hari, iya gitu. Tidak melepaskan yang tidak baik, yang baik kita terima di masa depan. Tidak. Kita pertahankan yang busuk-busuk. Sampai sana kita pasti bau. Tapi kita pertahankan yang wangi. Kita pertahankan yang baik dalam diri kita saat ini. Kita bawa berjalan bersama kita. Yang kita terima wangi. Manis. Amin. Amin. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Itu keputusan teman-teman. Saya tidak bisa paksa teman-teman untuk harus bertobat. Gak bisa. Itu keputusan teman-teman semua. Saya gak memaksa saudara untuk melakukan. Tidak. Tapi saya menghimbau teman-teman lakukan. Keputusan ada di tangan teman-teman semua. Ada di tangan saudara-saudari semua. Nah keputusan itu
tentukan mulai dari hari ini. Mulai dari saat ini, malam ini juga putuskan, aku mau bertobat. Kalau kamu mau bertobat, kalau tidak, bebas, terserah. Lanjut bang, masih ada? Oh, God bless you katanya. Oke. Saya rasa demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Saya berharap firman Tuhan ini bisa bertumbuh di dalam hati kita, bisa berakar dan berbuah lebat. Ada amin?